Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rofiah Nur Fadila dari Bahasa dan Sastra Arab 5A di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran bahasa. Perlu diketahui bahwa pembelajaran bahasa itu mengacu kepada proses pemerolehan bahasa kedua, yaitu setelah seorang anak-anak memperoleh bahasa pertama atau bahasa ibunya. Nah, pembelajaran bahasa ini ada yang mengistilahkan dengan language learning atau pembelajaran bahasa karena menurut mereka bahasa itu dapat diproses atau bahasa kedua itu dapat dipelajari yaitu dengan proses yang sadar, dengan kesengajaan, dan dengan proses belajar. Maka dari itu mereka menyebutnya adalah language learning atau pembelajaran bahasa. Kemudian yang kedua, itu ada yang menyebut dengan istilah second language acquisition atau pemerolehan bahasa kedua. Karena menurut mereka, baik bahasa pertama maupun bahasa kedua itu sama-sama diperoleh, baik secara formal maupun secara informal dalam lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya, di sini terdapat ilustrasi bahwasanya menurut para ahli, anak-anak atau manusia yang masih berada dalam masa kritisnya itu cenderung mudah untuk mempelajari bahasa kedua. Sedangkan manusia yang sudah lewat masa kritisnya, seperti orang-orang dewasa atau orang-orang yang sudah lanjut usia, itu cenderung sulit dalam mempelajari bahasa atau bahasa kedua. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tipe pembelajaran bahasa. Di sini ada dua tipe pembelajaran bahasa. Pertama, tipe naturalistik, yaitu yang bersifat alamiah, tanpa guru, dan tanpa kesengajaan. Biasanya tipe naturalistik ini berlangsung secara fleksibel di lingkungan sekitar atau di lingkungan masyarakat. Nah, tipe naturalistik ini juga bisa sering ditemui dalam masyarakat yang bilingual atau multilingual. Sebagai contoh, ketika seorang anak dilahirkan dalam lingkungan yang mempunyai bahasa ibu bahasa Sunda. Nah, kemudian si anak itu dibawa pindah ke Jakarta misalnya, yang mempunyai atau yang lingkungan sekitarnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Maka si anak ketika keluar rumah, yang mana di rumah ia menggunakan bahasa Sunda, kemudian ketika berinteraksi dengan teman-temannya menggunakan bahasa Indonesia, maka secara alamiah, secara tanpa sengaja, ia akan bisa menguasai bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesianya. Begitu. Nah, kedua, itu ada tipe formal, yang mana tipe ini biasanya berlangsung di lingkungan pendidikan, seperti sekolah, kursus, tempat les, dan sebagainya. Nah, tipe formal ini biasanya dilakukan di dalam kelas, dengan adanya guru, adanya materi yang diajarkan, biasanya materinya terstruktur sesuai dengan kurikulum pembelajaran, kemudian juga ada media belajar, atau alat-alat yang membantu untuk pembelajaran bahasa. Kemudian selanjutnya, ada sejarah pembelajaran bahasa. Nah, sebenarnya sejarah pembelajaran bahasa ini tidak diketahui kapan dimulainya. Tetapi yang jelas, ketika ada interaksi antara dua masyarakat atau lebih yang memiliki bahasa yang berbeda, maka pembelajaran bahasa dimulai. Karena kedua masyarakat itu tentu akan melakukan interaksi dan komunikasi, sehingga mau tidak mau mereka harus mempelajari bahasa yang lainnya. Gitu. Nah, tapi menurut Nur Hadi pada tahun 1990 ada empat tahap dalam proses pembelajaran bahasa. Tahap pertama yaitu berlangsung pada 1880 sampai 1920, di mana pada tahap ini terjadi rekonstruksi bentuk-bentuk metode langsung yang digunakan pada zaman Yunani, dan pengembangan metode bunyi atau phonetic method yang dikembangkan di zaman Yunani juga dikembangkan lagi di zaman ini. Nah, kemudian tahap kedua itu ada tahap pada tahun 1920 sampai 1940, di mana pada tahap ini mulai dibentuk forum belajar bahasa asing di Amerika dan Kanada
yang menghasilkan aplikasi metode-metode yang bersifat kompromi. Kemudian pada tahap ketiga, ada tahap 1940 sampai 1970, di mana pada tahap ini bertepatan dengan Perang Dunia II, yang mana mau tidak mau pihak yang bertikai ataupun masyarakat itu harus mempelajari bahasa asing secara cepat agar mereka bisa berkomunikasi. Nah, pada tahap ini pula mulailah pencarian dari metode belajar bahasa asing yang cepat dan efisien karena tuntutan situasi dan kondisi. Kemudian tahap terakhir ada tahap keempat, yaitu tahap tahun 1970 sampai 1980, di mana konsep dan hakikat belajar bahasa dirumuskan kembali, kemudian diarahkan kepada pengembangan sebuah model pembelajaran yang efektif dan efisien, serta dilandasi dengan teori-teori yang kokoh. Jadi pada tahap ini, pembelajaran bahasa mulai terstruktur dengan adanya landasan teori-teori dari para tokoh. Nah, kemudian ada hipotesis-hipotesis dalam pembelajaran bahasa. Ada 5 hipotesis. Yang pertama, hipotesis kesamaan antara bahasa pertama dengan bahasa kedua. Yang kedua, hipotesis kontrastif. Ada hipotesis Krashen, ada hipotesis bahasa antara, dan ada hipotesis pijinisasi. Kita akan bahas kupas satu persatu. Hipotesis kesamaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Menurut hipotesis ini, ada kesamaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua, yaitu dari segi urutan pemerolehan struktur bahasanya, seperti modus integrasi, negasi, dan morfem-morfem gramatikal. Menurutnya juga, unsur-unsur bahasa yang diperoleh dengan urutan-urutan itu bisa diramalkan. Nah, kemudian yang kedua, ada hipotesis kontrastif, di mana menurut hipotesis ini, kesalahan yang dibuat dalam belajar bahasa kedua itu karena adanya perbedaan antara bahasa pertama dengan bahasa kedua. Sedangkan kemudahan dalam mempelajari bahasa kedua itu karena adanya persamaan antara bahasa pertama dengan bahasa kedua. Nah, teori ini atau hipotesis ini dikembangkan oleh Charles Friis pada 1945 dan Robert Lado pada 1957. Kita beralih ke hipotesis Krashen yang dikembangkan oleh Stephen Krashen. Nah, Stephen Krashen itu menyebutkan 9 hipotesis yang termasuk ke dalam hipotesis Krashen. Yang pertama, itu ada hipotesis pemerolehan dan belajar, di mana menurut hipotesis ini, bahasa itu dapat diperoleh dan dapat dipelajari. Ketika seseorang memperolehnya dalam lingkungan sekitar, tanpa kesengajaan, dan tanpa adanya proses belajar, maka itu disebut dengan proses pemerolehan, dengan cara yang tidak sadar tentunya. Kemudian, kalau misalkan seorang anak atau seseorang itu melakukan proses belajar secara tertulis, yaitu seperti proses belajar tentang kaidah-kaidah gramatikal dan lain sebagainya, berarti itu merupakan proses belajar atau yang disebut dengan learning, begitu. Kemudian yang kedua ada urutan alamiah. Nah, hipotesis ini berpendapat bahwa dalam pemerolehan bahasa, anak-anak memperoleh unsur-unsur bahasa menurut urutan yang dapat diprediksikan, begitu. Kemudian yang ketiga itu ada hipotesis monitor, di mana menurut hipotesis ini ada hubungan antara alam sadar dengan alam tidak sadar. Nah, jadi proses sadar itu bisa menghasilkan pembelajaran, sedangkan proses tidak sadarnya itu bisa menghasilkan pemerolehan bahasa. Gitu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, itu ada proses masukan. Masukan ini menyatakan bahwa seseorang itu menguasai bahasa itu karena ada masukan atau input yang dapat dipahami dengan memusatkan pemahaman kepada isi atau pesan, bukan kepada bentuknya. Begitu menurut hipotesis masukan. Kemudian yang kelima ada hipotesis afektif atau sikap. Nah, hipotesis ini menyatakan bahwa
orang yang memiliki kepribadian dan motivasi tertentu dapat memperoleh bahasa kedua dengan lebih baik dibanding dengan orang yang mempunyai kepribadian dan motivasi lain. Jadi menurut hipotesis sikap ini, pemerolehan bahasa itu tergantung kepada afektif atau sikap dalam pemerolehan bahasa itu sendiri. Kemudian yang keenam itu ada hipotesis pembawaan atau bakat, yang mana menurut hipotesis ini, bakat bahasa itu mempunyai hubungan yang jelas dengan keberhasilan dalam mempelajari bahasa kedua. Sehingga bakat itu menentukan keberhasilan yang akan dicapai ketika kita mempelajari bahasa kedua. Begitu. Kemudian yang selanjutnya ada hipotesis filter afektif, yang mana ada sebuah filter yang bersifat afektif dapat menahan masukan, sehingga seseorang itu tidak atau kurang berhasil dalam usahanya untuk memperoleh bahasa kedua. Jadi ada sebuah filter yang dapat memfilter kesulitan seseorang dalam mempelajari bahasa kedua. Kemudian yang kedelapan itu ada hipotesis bahasa pertama. Bahwa menurut hipotesis ini bahasa pertama itu akan digunakan untuk mengawali seseorang mengucapkan ketika dia belajar bahasa kedua. Begitu. Kemudian yang kesembilan terakhir ada hipotesis variasi individual penggunaan monitor, di mana menyatakan bahwa cara memonitor penggunaan bahasa yang dipelajari seseorang ternyata bervariasi. Ada yang terus-menerus menggunakannya secara sistematis, dan ada juga yang tidak pernah menggunakannya sama sekali. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke hipotesis bahasa antara, yang mana menurut hipotesis ini, dalam pemerolehan bahasa ada tahapan pembentukan bahasa antara atau yang disebut dengan interlanguage, yang merupakan bahasa ujaran yang digunakan seseorang saat belajar bahasa kedua pada suatu tahap, di mana dia belum benar-benar menguasai sepenuhnya bahasa kedua itu. Kemudian yang kelima ya, itu ada hipotesis pijinisasi, di mana menurut hipotesis ini proses pembentukannya itu ada di mana seseorang membentuk bahasa pidgin. Nah, bahasa pidgin itu adalah bahasa yang digunakan oleh suatu kelompok masyarakat di wilayah tertentu yang berada dalam dua bahasa tertentu untuk saling berkomunikasi. Jadi semacam bahasa kesepakatan antara dua masyarakat yang memiliki bahasa yang berbeda. Nah, bahasa pidgin ini tidak memiliki penutur asli. Selanjutnya, kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai faktor penentu pembelajaran bahasa kedua. Nah, faktor-faktor ini diantaranya adalah ada faktor motivasi, faktor usia, faktor penyajian formal, faktor bahasa pertama, dan faktor lingkungan. Yang pertama, itu adalah faktor motivasi, yang mana motivasi ini menjadi penentu dalam kesuksesan atau kegagalan dalam mempelajari bahasa kedua. Ketika seseorang mempunyai motivasi yang kuat, maka ia akan berhasil. Sedangkan sebaliknya, ketika ia mempunyai motivasi yang lemah untuk belajar bahasa kedua, maka proses pembelajaran bahasa kedua itu akan cenderung lambat. Gitu. Kemudian yang kedua, itu ada faktor usia, yang mana telah disebutkan tadi di slide kedua, bahwa usia itu mempengaruhi untuk pembelajaran bahasa kedua. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa manusia yang masih berada dalam masa kritisnya itu akan cenderung mudah dalam mempelajari bahasa kedua. Seperti halnya anak-anak, ia akan cepat tangkap, cepat mengerti ketika ia diajarkan bahasa kedua. Nah, sebaliknya, ketika ia menginjak usia dewasa, usia yang sudah tidak muda lagi, dan lanjut usia, maka pembelajaran bahasa itu akan menjadi lambat. Tidak seperti pembelajaran bahasa pada masa-masa kritisnya.
Kita lanjut pada faktor ketiga, yaitu faktor penyajian formal, di mana sudah disebutkan sebelumnya bahwa tipe pembelajaran bahasa itu ada tipe naturalistik dan tipe formal. Nah, tipe penyajian formal ini adalah tipe formalnya dalam tipe pembelajaran bahasa. Jadi, ia merupakan tipe yang belajar di lingkungan sekolah atau secara terstruktur. Jadi ada kurikulum, ada metode, ada guru, media belajar, materi pembelajaran, dan sebagainya. Gitu. Kemudian, penyajian formal ini bisa mempengaruhi menjadi faktor penentu pembelajaran bahasa kedua, terutama dalam hal gramatikalnya. Karena penyajian formal biasanya terfokuskan pada sisi gramatikal dari pembelajaran bahasa kedua. Nah, kemudian selanjutnya ada faktor bahasa pertama. Nah, bahasa pertama juga bisa menjadi faktor penentu dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Nah, faktor penentu ini seperti apa dalam bahasa pertama? Karena biasanya bahasa pertama itu bisa dianggap menjadi pengganggu dalam pembelajaran bahasa kedua karena adanya interferensi atau transfer dari bahasa pertama ke dalam bahasa kedua, dan itu pasti akan selalu terjadi. Jadi, dapat disimpulkan, mau tidak mau, bahasa pertama ini akan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan bahasa kedua. Seperti yang dikemukakan oleh kaum behaviorisme yang mereka mencetuskan teori stimulus respon, di mana menurutnya itu bahasa adalah hasil dari perilaku stimulus dan respon dari lingkungan sekitar. Nah, jadi menurut kaum ini, karena adanya bahasa pertama yang sudah dinuranikan, diintake oleh si pembahasa, maka bahasa pertama itu akan menjadi pengganggu dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Namun, dengan terus-menerus adanya stimulus dari lingkungan sekitar, terus-menerus dilatih dengan lingkungan sekitar, maka pengaruh dari bahasa pertama itu bisa dikurangi seiring berjalannya waktu. Kemudian yang terakhir, itu ada faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini mempengaruhi sekali dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Nah, faktor lingkungan ini sangat penting dalam mempelajari bahasa kedua, karena ia akan menjadi stimulus seorang anak ketika ia mempelajari bahasa kedua, sehingga ketika seorang anak itu lebih sering berinteraksi dengan lingkungan, maka bahasa kedua si anak akan jauh lebih cepat berkembang. Nah, jadi di sini juga ada dua pengaruh, yaitu yang pertama itu pengaruh lingkungan formal, dan yang kedua itu ada pengaruh lingkungan informal. Pengaruh lingkungan formal tadi seperti pengaruh-pengaruh lingkungan di dalam lingkungan sekolah, sedangkan pengaruh lingkungan informal itu di lingkungan masyarakat sosial. Selanjutnya, pembahasan terakhir dalam chapter ini adalah transfer dan interferensi. Nah, transfer ini adalah kecenderungan mentransfer unsur-unsur bahasa pertama ke dalam bahasa kedua, sehingga menyebabkan adanya error. Nah, dalam sosiolinguistik ini, error itu salah satunya adalah interferensi, yaitu yang memiliki pengertian adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur bahasa yang lainnya yang dilakukan oleh penutur bilingual. Jadi, ketika interferensi terjadi, maka kita akan melakukan transfer saat pembelajaran bahasa kedua, yaitu transfer dari bahasa pertama ke dalam bahasa kedua. Nah, transfer ini dan interferensi ini biasanya juga akan selalu terjadi ketika sedang mempelajari bahasa kedua. Karena
faktor bahasa pertama sekali lagi sangat mempengaruhi dalam pembelajaran bahasa kedua. Seperti misal, contohnya, ketika kita mengungkapkan, saya mah kayaknya bisa melakukan yang kayak gitu teh. Nah, itu adalah contoh dari interferensi, di mana memasukkan sistem atau unsur-unsur dalam bahasa Sunda ke dalam bahasa Indonesia, yang mana itu menyebabkan error dalam lingkup atau tata gramatikal dan menjadi sebuah kesalahan jika dinilai dengan tata gramatikalnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.